kalian biar kalian matanya jreng. Tapi sebelum ibu bagi-bagi hadiahnya, ibu mau ketua kelas mimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ibu ada hadiah buat kalian. Tahu ini enggak? Yes. Kalian nomor ya satu-satu ya harus dapat semua. Ya boleh ada yang nggak dapat. Jangan ini nggak boleh. Ih satu-satu dulu. Nanti kalau nggak kebagian temannya gimana? Gimana hari ini kalian happy nggak? Happy ya. Kabar kalian gimana? Baik nggak? Baik. Alhamdulillah baik. Gimana? Enak nggak? Seger nggak? Seger. Aku makan. Satu otot rapi ngambilnya satu ya. Oke, ayo langsung dioper. Nah, biar makin semangat sama makin fokus, ibu mau kita yel-yel terlebih dahulu. Jadi yel-yelnya gini ya. Karena kita belajar pendidikan sosiologi, yel-yelnya kalau ibu bilang sosiologi, kalian jawab satu. Oke, ini sosiologi satu, sosiologi satu, sosiologi satu hati, satu jiwa bersaudara. Nah, ibu mau di antara kalian yang mimpin. Siapa yang kira-kira ya? Dimas. Rapi ya udah, Rapi buruan ya, Rapi. Iya buruan Rapi, sosiologi satu. Sosiologi satu, maju. Ayo maju Rapi buruan. Awas itu, sandung. Ayo, ya. Sosiologi satu, sosiologi satu, sosiologi satu hati, satu jiwa bersaudara. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Sosiologi Satu, Sosiologi satu, Sosiologi satu hati, satu jiwa bersaudara. Nah, ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa aja? Oke, bagus masih pada ingat kesetaraan ya. Nah, kalian setuju nggak dengan statement bahwa kita yang memiliki latar belakang berbeda ini harus disamaratakan perilakunya? Setuju. Setuju ya. Asal yang berminat ya. Daripada mau. Kalian setuju apa nggak setuju kalau setiap perbedaan pendapat itu dapat menimbulkan konflik? Setuju. Nah, kalian pernah nggak ngeliat teman kalian dibedakan? Kayak misalnya yang suku Batak sama suku Jawa itu kayak dibedakan perilakunya. Nah, menurut kalian itu dapat menimbulkan konflik atau enggak? Dapat. Oke, dapat. Nah, itu pertanyaan itu semua nyambung sama materi yang akan kita bahas. Dan tahu nggak kita akan bahas materi apa? Ada yang tahu nggak? Ayo apa? Kekerasan dan konflik sosial. Nah, kalau di bayangan kalian kekerasan itu kayak gimana? KDRT benar juga, Cina. Nah, di sini kita akan membahas tentang kekerasan dan konflik sosial, dan ibu harap kalian semua nantinya bisa mengerti apa itu kekerasan, apa itu konflik sosial, terus kalian juga tahu apa gejala-gejala konflik dan kekerasan sosial. Terus kalian juga mampu membedakan antara kekerasan sama konflik sosial. Nah, selanjutnya konflik sosial. Nah, konflik sosial ini berasal dari bahasa Latin yang berarti itu configure, yang artinya saling memukul. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Nah, kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Nah, boleh tolong dibacain satu orang volunteer? Saya Bu. Oke, Siti boleh. Ya, dari konflik sosial berdasarkan dibentuk konflik itu konflik sebagai suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.
Bagus. Nah, menurut Lewis Acouser, ada yang mau volunteer satu orang? Oke, Nana, boleh. Konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Nah, perlu diingat ya, kalau menurut Sujono Sukanto, makasih Nana. Perlu diingat ya, menurut Sujono Sukanto itu, Sujono Sukanto itu menyebutkan bahwa konflik itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan menentang pihak lawan. Kayak misalnya kalau mendapatkan sesuatu tuh harus menentang pihak lawan. Nah, kalau menurut Lewis Acouser, konflik itu mengenai perjuangan nilai atau tuntutan atas status kekuasaan. Nah, biasanya konflik sosial itu kayak perbedaan pendapat. Misalnya si Zevanya sama Alia, Zevanya itu sukanya bubur diaduk, nah sedangkan Alia itu sukanya buburnya nggak diaduk. Nah, mereka ini mempunyai perbedaan pendapat kan. Nah, kalau perbedaan pendapat itu makin lanjut, kayak makin cekcok ini kayak nggak ada yang ngalah antara enakan bubur diaduk sama bubur nggak diaduk, itu akan menyebabkan konflik. Nah, selanjutnya kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini ada menurut Johan Galtung dan Sujono Sukanto. Nah, kekerasan sosial menurut Johan Galtung itu segala kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal akibat tindakan struktur sosial atau budaya tertentu. Nah, kalau sedangkan menurut Sujono Sukanto, kekerasan itu merupakan penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap seseorang atau kelompok yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun psikologis. Jadi biasanya kekerasan sosial ini muncul akibat konflik yang tidak terselesaikan. Jadi misalnya kayak tadi konflik bubur ayam tuh, kalau nggak ada yang ngalah, nanti lama-lama kayak mereka bisa aja kayak jabak-jabakan. Nah, itu yang disebut kekerasan, memerlukan fisik. Nah, oleh karena itu, Ibu harap kalian semua dan kita sebagai masyarakat dan kalian sebagai peserta didik dapat memiliki sikap toleransi, empati, kemampuan penyelesaian masalah konflik secara baik dan benar. Itu ya. Nah, selanjutnya perbedaannya. Nah, tadi perbedaannya ini yang pertama, kalau konflik sosial itu pertentangan atau perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Sedangkan kekerasan sosial ini yang tadi Ibu sudah bilang, tindakan agresif yang merugikan atau melukai pihak lawan. Nah, yang kedua ini memiliki dampak positif juga. Nah, ternyata konflik ini memiliki dampak positif, nggak selalu negatif, karena untuk mendorong adanya suatu perubahan. Bisa aja jika terjadi konflik itu akan menimbulkan perubahan yang baik. Nah, kalau kekerasan sosial bersifat destruktif atau merugikan pihak lain. Dan yang ketiga, sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari, dapat bersikap positif maupun negatif. Dan yang ketiga itu, kalau kekerasan sosial itu biasanya agresi jahat yang tidak terprogram secara psikologis dan tidak adaptif biologis. Yang keempat itu dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi, atau negosiasi. Nah, konflik itu biasanya bisa diselesaikan melalui itu. Sedangkan kekerasan sosial itu nggak bisa. Kekerasan sosial itu harus memiliki menggunakan pihak yang berwenang atau pihak yang berkuasa untuk menyelesaikannya, kayak polisi, jaksa, gitu. Nah, sedangkan yang nomor 5 yang terakhir nih, konflik ini tidak selalu berujung pada kekerasan. Jadi, jika bisa diselesaikan dengan yang poin keempat melalui musyawarah, mediasi, dan negosiasi, konflik ini nggak akan berujung pada kekerasan. Sedangkan kekerasan seringkali muncul sebagai akibat dari konflik yang tidak terselesaikan. Gitu. Nah, next. Nih, ada yang tahu nggak kalian apa aja tanda-tanda atau gejala konflik yang biasanya muncul di lingkungan masyarakat? Ibu mau satu orang jawab. Ada yang tahu nggak? Apa boleh? Menurut saya, tanda-tanda konflik yang biasanya muncul di masyarakat itu dapat dilihat dari mulai adanya perbedaan pendapat yang sulit disatukan, munculnya kesalahpahaman, dan hubungan antar warga yang menjadi kurang harmonis. Bener, Sausan. Ibu ada hadiah buat kamu lagi. Ibu kaya ya, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, lanjut ya. Kita bahas ke tanda-tanda atau gejala. Tadi benar yang dibilang oleh Sausan. Mari kita lanjut. Nah, gejala-gejala konflik dan kekerasan sosial. Yang pertama itu ada konflik sosial, adanya perbedaan pendapat atau pandangan antara individu
kita sedang ujian, kayak tiba-tiba teman kalian ada yang curang nih nyontek, nah sedangkan kalian nggak nyontek, nah itu untuk mencapai tujuan, untuk mencapai nilai yang bagus, kalian menimbulkan kecurangan itu yang mengakibatkan konflik. Nah yang ketiga, terjadinya pertentangan kepentingan yang menimbulkan ketidaksepakatan. Dan yang keempat, timbulnya ketegangan dalam hubungan sosial yang ditandai dengan berkurangnya kerjasama. Misalnya kalian lagi di rumah, nah si Anis sama si Dian ini tetanggaan. Nah setiap minggu kita ada kerja bakti, tapi si Anis ini nggak pernah mau diajak kerjasama buat kerja bakti. Jadinya si Dian kesel. Nah akhirnya itu bisa menyebabkan konflik. Nah yang terakhir ini munculnya perselisihan, perdebatan atau sikap saling menyalahkan yang berlangsung terus-menerus. Nah akibat dari si Anis nggak mau diajak kerjasama untuk kerja bakti itu bisa menyebabkan konflik sosial. Nah selanjutnya ini ada kesetaraan. Yang pertama itu munculnya ancaman, intimidasi atau tindakan yang menimbulkan rasa takut. Nah gara-gara konflik Anis nggak mau diajak kerjasama buat kerja bakti, si Dian ya akhirnya kayak intimidasi atau mengancam Anis, entah rumahnya diteror atau apapun itu. Nah akhirnya menyebabkan kekerasan. Nah terus lanjut adanya perundungan bullying, baik secara fisik, verbal maupun melalui media sosial. Misalnya teman kalian ada yang berbeda sukunya, terus kalian gak suka, akhirnya kalian bully. Nah itu bisa menyebabkan kekerasan. Nah yang ketiga itu ada penggunaan kata-kata kasar, penghinaan atau ujaran kebencian terhadap pihak lain, terjadinya tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan atau perusakan. Nah yang terakhir munculnya diskriminasi yang menyebabkan kerugian, ketakutan atau trauma pada korban. Nah selanjutnya sampai sini kalian paham nggak? Oke, berarti habis ini kalian bisa jawab ini. Nah, apakah konflik selalu berdampak buruk dan mengapa? Ada nggak yang bisa jawab satu orang? Saya. Coba cepet-cepetan. 1, 2, 3. Cowok ya sekarang ya. Tadi kan saya cewek. Ya boleh. Dimas, apa jawabannya? Kalau menurut saya konflik ini nggak selalu berdampak buruk kok Bu. Karena meskipun konflik sering menimbulkan ketegangan atau juga perpecahan, tapi konflik juga bisa kan dari memberikan dampak positif yang mana jika diselesaikan dengan baik, konflik dapat menjadi sarana untuk seperti mengungkapkan perbedaan pendapat, mencari solusi atas suatu masalah, serta mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Nah oleh karena itu yang menentukan dampak konflik ini bukan hanya konfliknya itu sendiri Bu, tapi juga bagaimana cara individu tersebut atau kelompok tersebut mengelolanya dan menyelesaikannya dengan baik. Oke, terima kasih Dimas. Boleh kasih pose ya buat Dimas. Ada ide buat kamu. Oke, next ya. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya ada online games. Nah, di sini ada yang mau volunteer buat ngisi games ini enggak? Jadi kalian nanti bantuin temannya yang di depan. Udah enggak atau ibu tunjuk siapa ya? Oh ibu. Oke, JJ. Boleh JJ. Maju ke depan. Nah, ini gamenya. Jadi kalian nanti bantuin temennya ya buat jawab pertanyaannya. Ayo mulai sekarang, ini waktunya 90 detik ya, bantuin temennya. Siap. Ayo boleh jawabannya? Ini. Iya, yang ini. Oke, langsung. Nah, soalnya salah satu cara penyelesaian konflik secara damai melalui bantuan pihak ketiga melalui musyawarah apa disebutnya? Ayo. Nah, yang kedua, sifat dari tindakan kekerasan yang cenderung merugikan atau merusakkan pihak lain. Destruktif. Salah itu. Nah, ini S bukan Z. Nah, yang ketiga apa itu? Selanjutnya, salah satu bentuk kekerasan sosial yang berupa perundungan. Bullying. Oke, nah tadi pengertian konflik yang menurut ahli itu kata konflik yang berdasarkan bahasanya itu bahasa Latin konfigur apa artinya? Saling memukul. Saling memukul.
Oke, benar. Nah, yang terakhir nih, nama tokoh konflik yang nilai banget gitu. Benar. Bagus. Terima kasih semuanya. Oke, setelah ini Ibu harap setelah ini Ibu ada tugas kelompok buat kalian. Ada 3 kelompok ya. Nah, jadi kelompok pertama itu dari mana ya? Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini bareng-bareng ya kalian nih. Ibu, siap. Nih soalnya sama, tapi ini kelompoknya bareng-bareng. Nah, ini kelompok ketiga. Ini kertasnya. Oke, nanti Ibu mau satu kelompok ngejelasin. Soalnya buruan ya ngerjainnya cuma 1 menit. Oke. Ayo. Udah ya. Nah, Ibu mau kelompok berapa yang ngejelasin tangtingtung yang mana yang beruntung? Nah, Ibu mau kelompok 2. Nah, jelasin ayo. Kelompok 2 jelasin ya. Ibu siap. Jadi sini saya mau memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kebetulan studi kasus dari kelompok 2 ini yaitu perselisihan di media sosial. Nah, untuk gejala konfliknya sendiri itu terlihat dari adanya perbedaan pendapat mengenai aksi demonstrasi pelajar yang memicu perdebatan, saling menyalahkan, dan pertentangan di media sosial. Nah, untuk penyebab terjadinya konflik sendiri itu yaitu konflik ini terjadi karena perbedaan pandangan dan penggunaan bahasa yang meremehkan pihak lain. Nah, situasi ini tuh jadi semakin memburuk karena muncul penghinaan, ancaman, dan ujaran kebencian. Nah, untuk dampaknya sendiri, konflik ini tuh dapat menyebabkan hubungan sosial itu jadi tidak harmonis, muncul permusuhan, dan perhatian masyarakat jadi teralihkan dari isu pendidikan yang sebenarnya. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh. Saya ingin menjelaskan selanjutnya ya Bu mengenai upaya penyelesaiannya. Jadi menurut kelompok kami, konflik itu dapat dicegah dengan menghargai perbedaan pendapat, ya, dengan berkomunikasi secara santun, serta menggunakan media sosial itu secara bijak. Kemudian ada refleksi dari kelompok kami, yaitu kita itu perlu menerapkan sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangannya. Nah, terakhir untuk refleksi, Ibu mau ada game 1 dan yang kalah itu harus menyimpulin apa yang tadi kita pelajarin dan bagaimana kita menyelesaikan masalah konflik. Boleh berdiri? Nah, gamenya itu cluenya tepuk. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2. Kalau kalian tepuk, Ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3. Nah, jadi boleh sekarang. Duduk aja nggak apa-apa. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, kok kan Ibu cluenya tepuk? Oke, sekali lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3, tepuk 4, 2. Ya. Ayo, apa aja tadi yang kita bahas? Kita bahas apa tadi? Bahas konflik, Bu. Sama apa? Sama kekerasan, Bu. Coba kalau kamu dihadapin sama konflik, gimana cara nyelesainnya? Saya kalah aja Bu, saya nggak ada Bu. Oke, jadi kalau kita dihadapkan dengan konflik, kita harus musyawarah atau ngobrol secara baik-baik ya. Jangan sampai kita nanti aduh, apa itu yang jatuh? Jangan sampai nanti kalau kita berhadapan dengan konflik, kita akan menimbulkan kekerasan. Oke, aman? Aman. Oke, segitu aja ya untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat diresap dengan baik dan benar dan dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, Dimas boleh tolong tutup? Siap. Sebelum kita pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa kepada masing-masing berdoa dulu. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih anak-anak. Bu, ada hadiah buat awak. Ini awak. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Dadah anak-anak. Sampai ketemu ya di pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Oke, kita kasih aplaus buat